Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1106 berisikan 17 halaman dengan judul Selalu Berada di Sisimu. Dan juga ya, chapter kali ini ditemani dengan cover request yang bertemakan Robin sedang mendandani buaya di pantai. Yang mana chapter kali ini dimulai saat chapter terakhir berakhir. Ya, pada chapter sebelumnya Vegapunk terlihat di dalam hatinya berbicara ketakutannya soal pasifista yang akan menyerang Bone karena dia adalah bajak laut. Dan pada chapter kali ini Vegapunk melanjutkan monolognya itu atau berbicara di dalam hatinya itu, dan diketahui Vegapunk takut akan hal ini, jadi dia memutuskan mempertaruhkan nyawanya dan memasang program rahasia di semua pasifista berdasarkan Kuma atau yang memiliki prototipe atau wajah Kuma, di mana program rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Sartun ini, Vegapunk menempatkan Bone di puncak hierarki otoritas dari pasifista. Bone bahkan berada di atas otoritas para Gorose. Jadi jika kita pernah melihat gambaran otoritas pasifista sebelumnya, nah sebenarnya itu ya di atas Gorose ada Bone. Dan di sana Vegapunk berkata, bahkan jika seluruh dunia adalah musuhmu, ayahmu tidak akan pernah mengkhianatimu. Kemudian di poin berikutnya, Vegapunk meminta Atlas untuk memberitahu Bone bahwa dia memiliki otoritas tertinggi untuk mengendalikan semua pasifista. Dan di sini kita melihat Bone langsung berkata, "Ayah, berhentilah, bantu kami kabur dari sini." Dan berkat suara Bone ini, semua pasifista yang awalnya menargetkan mereka untuk diserang atau ditembak itu kini mulai menyerang para Marine. Dan tentu saja Sartun di sini menyadari apa yang telah dilakukan oleh Vegapunk dan di sini langsung menusuk Vegapunk dengan kakinya. Kemudian Sartun memerintahkan Kizaru untuk membunuh mereka semua. Yang mana di sisi lainnya kita melihat ya, Sanji dan Franky mencoba menghentikan Kizaru, tapi Franky tertusuk oleh sinarnya Kizaru. Dan bagaimana dengan Sanji? Di sini Sanji berhasil ngeblok salah satu di antara serangan Kizaru itu, tapi akhirnya dia juga tertusuk oleh serangan Kizaru. Lalu kemudiannya setelah itu ya, Kizaru mendatangi Bone dan di situ Kizaru hendak membunuh Bone. Tetapi di saat yang sama Luffy yang menggunakan gear kelimanya muncul kembali untuk menghentikan Kizaru. Dan Luffy itu ya datang dengan tinjuannya tepat ke arah wajah Kizaru. Dan Kizaru tampaknya sesak atau semacamnya oleh pukulan Luffy tersebut. Kemudian setelah itu Luffy mengubah tanah menjadi karet untuk menyelamatkan semua orang yang terjatuh. Sementara di sisi lainnya Sartun hanya bisa menatap Luffy dalam diam. Yang mana setelah itu ya kita melihat Kizaru sedang duduk di tanah. Dia memegang kepalanya setelah dipukul oleh Luffy. Dan menurut Clicker, sepertinya Kizaru baik-baik saja. Kemudian kita melihat Bone bergegas membantu Vegapunk dan Vegapunk mengungkapkan kepada Bone bahwa Luffy adalah Nika. Dan dalam halaman ganda yang luar biasa kita melihat Bone menangis dan melihat ke langit, di mana di langit itu ada Luffy yang sedang atau melakukan pose Nika seperti ini. Dan setelah itu atau di poin berikutnya terjadi dialog antara Vegapunk dan juga Bone, yang mana di sini Vegapunk berkata, "Jadi kau belum menyadarinya, tapi aku pun juga tidak akan percaya sebelum menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Luffy, si topi jerami yang menarik perhatian Kuma ini ternyata adalah Sun God Nika itu sendiri." Dan Bone yang mendengarnya cukup kaget di sana dengan berkata, "Apa?" Kemudiannya di sini Vegapunk kembali berkata, yang mana Vegapunk berkata, "Kuma benar, Buster Call, apa manfaatnya? Ada orang-orang di dunia ini yang telah menunggunya selama berabad-abad." Kita juga melihat robot kuno itu mulai bergerak sedikit demi sedikit mengikuti detak jantung Luffy. Yap, dengan ini telah terkonfirmasi kalau sebenarnya robot itu aktif itu karena detak jantungnya Luffy. Kemudian scene dipotong ke pantai timur laut di Pulau Egghead. Kita melihat para Marine melaporkan bahwa sebuah kapal yang luar biasa besarnya sedang mendekati pulau.
Di mana Kroco Marine itu berkata, itu mereka tidak diragukan lagi. Tapi saya pikir mereka itu telah bubar 100 tahun yang lalu. Dan kita melihat suatu kapal besar, terjadi suatu dialog di sana yang berkata, haruskah kita berhenti? Tapi di antara yang lainnya berkata, tidak, terobos saja. Yang mana di halaman ganda yang terakhir pada chapter kali ini yang sangat epik ya, kita melihat kapal bajak laut prajurit raksasa menghancurkan semua kapal perang Marine di pantai timur laut. Yang mana para Marine yang menyaksikannya sangat kesal di sini dan di antaranya berkata, brengsek, mengapa bajak laut prajurit raksasa ada di sini? Dan dua raksasa yang memimpin serangan bajak laut tersebut adalah Dory dan Brogy. Dan di sini kita bisa melihat Brogy berkata, lihat mereka Dory, mereka bertanya-tanya kenapa kita ada di sini. Dan Dory menjawabnya, pertanyaan yang bodoh, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Benar kan bukan, Brogy? Dan kemudiannya kita melihat Marine di sana berkata, kita mempunyai keadaan darurat. Bajak laut prajurit raksasa telah muncul. Dan kemudiannya di panel terakhir kita melihat Brogy tertawa di sana dan dia juga berkata, kami di sini untukmu, topi jerami. Dan Dory juga tertawa sambil mengatakan Dewa Matahari. Dan ya, spoiler berhenti di sini dan untuk minggu depan itu libur. Namun sebelum kita akhiri video kita kali ini, bagaimana menurut kalian? Apa atau siapa sangka bajak laut raksasa yang datang? Dimana sebenarnya cluenya udah jelas ya di akhir chapter kemarin. Yap, kita bisa melihatnya mortir kapal itu mengarah ke atas. Dan dugaan saya itu adalah Marine menyerang orang yang sedang terbang. Maka dari itulah kenapa saya mungkin mengira itu dragon atau mungkin Laviate dari Kurohige. Taunya mortir itu ke atas karena menyerang kapal raksasa milik Dory dan juga Brogy. Ya, siapa sangka. Dan apakah Akagami ada hubungannya dengan ini semua? Ya, untuk saat ini tidak ada yang tahu karena tidak ada konfirmasi di balik semua ini. Lalu, apakah menurut kalian Dragon akan tetap pelengak-pelongok tanpa suatu aksi? Ya, itu mungkin karena ya seharusnya kondisi saat ini sudah berat ke Mugiwara Ichimi sebagai pemenangnya. Sartun hanya bisa membisu dan melihat Luffy saat Luffy mengubah tanah menjadi karet. Dan apakah itu kelemahannya Sartun seperti kita bahas di video sebelumnya? Jika iya, maka tamatlah Sartun. Dan untuk masalah Buster Call, itu bisa saja dihentikan oleh Dory dan Brogy. Jadi semisalnya pun ya Dragon datang ke Pulau Eket, ya itu udah gak guna. Ya paling pun kalau datang paling cuma pelengak-pelongok lagi. Apalagi ya ternyata Bone ini adalah otoritas tertinggi dari Pasifista. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Dragon ini emang ditakdirkan untuk pelengak-pelongok aja di One Piece ini?